mengevaluasi beberapa bagian daripada sisi amal ibadah kita yang akan kita gunakan dalam rangka untuk menyempurnakan ibadah-ibadah kita pada masa yang akan datang. Yang pertama adalah kita mengucapkan selamat datang kepada saudara-saudara kita yang baru pulang dari kota Makkah dan Madinah dalam rangka melaksanakan ibadah haji, dan hari ini barangkali akan sampai kloter yang ke-9. Sebagian ada yang sedang dalam perjalanan, sebagian ada yang sedang ziarah di Madinah. Tidak ada kalimat yang baik untuk saudara-saudara kita ini kecuali mereka setelah pulang ke tanah air akan bertambahlah keimanan dan ketakwaannya kepada Allah dan akan mendapatkan haji yang mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Tidak ada balasan yang baik, tidak ada balasan untuk haji yang mabrur kecuali hanya surga. Hadirin yang berbahagia, kenapa kita begitu peduli kepada saudara-saudara kita yang akan berangkat menunaikan ibadah haji, mengharapkan hajinya yang mabrur setelah pulang bertambah keimanan dan ketakwaannya? Karena memang janji Allah kepada kita. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Sekiranya penduduk satu negara diisi oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa, maka akan kami bukakan pintu keberkahan, pintu kesejahteraan yang kami turunkan dari langit maupun yang kami hadirkan dari bumi. Begitu janji Allah kepada kita. Oleh karena itu kita tidak menuduh, tidak, cuma kita pun juga harus berpikir bahwa banyaknya bencana-bencana yang menimpa kita selama ini, banyaknya cobaan-cobaan yang kita terima, ini merupakan semacam evaluasi buat kita semua. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, mari sama-sama kita mengevaluasi diri kita. Mudah-mudahan kita semua orang-orang yang sudah melaksanakan ibadah haji setelah pulang dari haji bukan sekedar hanya menambah jumlah orang yang haji, tetapi diharapkan bertambahlah jumlah orang yang beriman dan bertambahlah jumlah orang yang bertakwa di tanah air kita. Yang kedua, kalau kita berbicara masalah ibadah haji, apa hikmah yang bisa kita peroleh? Haji diletakkan di rukun Islam yang kelima. Kenapa dia tidak diletakkan saja di rukun Islam yang kedua? Setelah mengucap dua kalimat syahadat, dia bisa langsung melaksanakan ibadah haji. Saya yakin dan percaya kita semua juga punya pendapat atau barangkali setelah membaca buku dan mengaji pasti ada hal-hal yang bisa kita peroleh dari situ. Ternyata sebelum kita melaksanakan ibadah haji ataupun sesudah kita melaksanakan haji, diharapkan rukun Islam 1, 2, 3, 4 itu memang harus sudah kita kuasai. Artinya apa? Rukun Islam yang pertama itu mengucap dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang disembah kecuali hanya Allah. Pengakuan diri kita kepada Muhammad SAW itu adalah Rasul yang terakhir. Jadi artinya syirik itu sudah tidak ada lagi bagi orang-orang yang sudah melaksanakan ibadah haji. Diharapkan seperti itu. Dia tidak lagi bermain-main dengan jeruk purut untuk mempertahankan jabatannya. Dia tidak perlu meminta-minta kepada paranormal, kepada bagaimana nasibnya nanti. Tak perlu seperti itu. Bersih itu dulu. Setelah itu bersih, mudah-mudahan kita berangkat menunaikan ibadah haji. Kira-kira seperti itu. Yang kedua, melaksanakan ibadah sholat itu kan rukun Islam yang kedua. Diharapkan kita yang sudah haji ini harus mampu. Kalau memang tidak ada imam, silakanlah kita menjadi imam. Kalau ada yang kata disuruh
Pak, silakan imam. Aku tak bisa, kalau ada kata sholat jamaah qasar ini aku tak pandai, lupa ya. Tak bisa ketika kita melaksanakan ibadah haji, jamaah qasar itu adalah bagian daripada ibadah kita, nggak bisa tidak. Tidak ada yang jadi imam sholat jenazah kita harus mampu melaksanakan itu. Karena dia berada di rukun Islam yang kedua. Yang ketiga, melaksanakan ibadah puasa. Apa yang bisa dipetik dari puasa itu? Mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu. Ketika kita berada di Makkah, ketika kita berada di Madinah, kesempatan kita menjadi orang yang marah terbuka lebar. Tapi disitulah kita mampu menahan emosi kita. Disitulah kita mampu menahan amarah kita. Kita menjadi orang yang sabar. Alhamdulillah kita menjadi orang yang sabar. Yang keempat, mengeluarkan zakat. Yang bisa diambil dari situ adalah menjadi orang yang pemurah. Banyak yang sudah kita lakukan, banyak yang sudah kita bantu dan lain-lain sebagainya. Kita menjadi seorang yang pemurah. Hadirin yang berbahagia, Bapak yang kami muliakan, kalau sudah empat ini kita laksanakan dengan baik dan benar, akhirnya kita melaksanakan ibadah haji, insya Allah sempurnalah kita. Mohon maaf saya, berapa banyak kita yang setelah kita menjadi haji bahkan menjadi fitnah buat kita. Sayang, abang itu menjadi haji, tapi kenapa masih itu juga dikerjakan? Sayang, bapak itu menjadi haji, kenapa itu juga yang masih dilakukan? Masih itu juga yang diulang-ulangi. Sayang kita. Itulah yang diharapkan dari kita semua. Tapi jangan dijadikan alasan bahwa aku belum bisa jadi haji karena sampai saat ini persoalan ibadahku, sholatku masih belum sempurna. Itu juga tidak menjadikan alasan untuk dia tidak melaksanakan ibadah haji. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, yang ketiga adalah bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, kita merayakan hari raya Idul Adha di negara kita. Ini juga perlu kita evaluasi untuk diri kita semua. Barangkali ada beberapa hal ketika kita melaksanakan hari raya Idul Adha itu yang kita lakukan. Yang pertama adalah melaksanakan ibadah puasa yang namanya puasa hari Arafah. Tuhan begitu baiknya kepada kita. Kalian tidak mampu melaksanakan ibadah haji ya? Iya Tuhan. Kalian harus menunggu selama mungkin 5-6 tahun ya. Begitulah Tuhan. Ya sudahlah, kalau ada yang katakan tidak bisa seperti itu, tidak juga bisa berangkat, aku beri kesempatan buatmu. Jangan lupa ya, melaksanakan puasa pada hari Arafah. Saumu yaumi Arafah yukaffiru sanataini madiyatan wa mustaqbilatan. Barang siapa yang melaksanakan puasa pada hari Arafah, Allah akan mengampuni kesalahan dan dosanya 2 tahun. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ibadah haji pun kuncinya juga seperti itu, mengharapkan bantuan pada Allah agar Allah mampu menghapuskan kesalahan dan dosa-dosa kita. Jadi Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Kalian yang tidak mampu melaksanakan ibadah haji, laksanakanlah ini. Kira-kira seperti itulah yang diberikan Allah kepada kita. Sudah kita laksanakan dengan baik dan benar. Kemudian kita mengucapkan takbir sebanyak-banyaknya pada hari raya haji, ditambah dengan hari tasyriknya, mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Maksudnya apa? Mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita selama tahun itu. Luar biasa. Kita meyakinkan kepada Allah, ya Tuhan, kami ini kecil, Engkau yang maha besar Allah, Engkau yang maha besar Allah, Engkau yang maha besar. Kami tidak ada artinya apa-apa ya Allah. Makanya kita kesal kepada saudara-saudara kita barangkali ketika menggunakan kalimat takbir itu digunakan kepada hal-hal yang tidak baik, menggoyang pagar kantor gubernur supaya rubuh dengan ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, melempar aparat dengan ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, demonstrasi sesama kita Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa mesti itu yang harus kita ucapkan? Luar biasa. Padahal kalimat itu tidak untuk itu sebenarnya. Oleh karena itu
mari saudara-saudara kita yang barangkali belum mengerti makna daripada Allahu Akbar itu tidak usah menggunakan itu. Bukan berarti boleh demo saya bukan, tapi hilanglah kalimat-kalimat yang tidak baik yang tidak boleh dibicarakan dalam tempat-tempat yang tidak wajar. Kemudian kita melaksanakan sholat Idul Adha. Gunanya apa itu, Pak? Bagaimana hebatnya takbir kita itu adalah hablum minallah. Bagaimana puasa itu hablum minallah. Tapi jangan lupa dalam hidup dan kehidupan kita ini hablum minannas, jangan ditinggalkan. Disitulah kita saling bersahabat, saling bertemu, saling berjumpa di tanah lapang, di masjid, sambil menanyakan kabar dan lain sebagainya. Setia kita menunggu khatib itu berkhutbah, alhamdulillah sama-sama kita berubah melaksanakan hablum minannas. Begitu yang bisa kita ambil dari itu. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Hadirin yang berbahagia, saya tidak menyatakan atau tidak mengajak kepada hadirin yang berbahagia bagaimana tentang hukum kurban dan lain sebagainya, tidak seperti itu lagi. Kita sudah tahu persis bagaimana hikmah, bagaimana maksud dan tujuan ibadah kurban itu. Tetapi yang paling penting adalah bagi kita yang berkurban, ketika lembu itu disembelih, ketika kambing itu disembelih, diharapkan hilanglah sifat-sifat hewan yang ada pada diri kita. Itu yang kita harapkan. Pada hari ke-7 anak kita lahir, kita disuruh untuk mengakikahkan anak kita. Apa sebenarnya maksud tujuan daripada akikah itu? Banyak. Satu di antaranya mengungkapkan rasa syukur tentang kelahiran anak. Yang kedua adalah untuk memberikan pelajaran kepada anak kita bahwa memberi itu jauh lebih baik daripada menerima. Kambing itu dipotong, dibagi-bagikan, itu kan mengajarkan kepada anak kita supaya kau kelak menjadi orang yang bagus, suka memberi, jangan suka menerima, jangan suka meminta-minta, begitulah. Dan akhirnya kan tujuannya adalah untuk menghilangkan sifat hewan yang ada pada diri anak kita. Jangan kau warisi sifat-sifat hewan itu. Aku awali dengan penyembelihan hewan itu. Setelah besar, kita telah dipengaruhi oleh sifat hewan itu, hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Untuk menekankan penyembelihan hewan tadi yang sifat hewan, saya akan mencoba menyampaikan ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 260, dialog antara Nabi Ibrahim dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya Allah, bagaimana cara menghidupkan orang yang mati itu? Ya Allah. Allah mengatakan, Ibrahim, apa kamu tidak yakin? Bukan. Supaya tenang kehidupanmu, imanmu akan bertambah kalau kau sampaikan itu. Baik, ambil 4 ekor unggas, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah kau ambil? Sudah. Sekarang sembelihlah 4 ekor unggas itu. Kemudian kau cincang-cincang, halus betul cincangnya itu, habiskan terus semua. Setelah itu kau bagi 4 tumpukan, katakan seperti bahasanya. Lalu tumpukan yang pertama kau letakkan di gunung sebelah sana, tumpukan kedua sebelah sini, tumpukan yang ketiga sebelah sana, dan sebelah sini. Kau bagi 4, letakkan di gunung itu. Sekarang tugasmu adalah panggil gunung itu. Dipanggil oleh Nabi Ibrahim, ternyata burung itu datang seperti sedia kala sebelum dia disembelih. Begitulah cara Allah menghidupkan orang yang mati. Bukan itu maksud kita dalam kesempatan ini. Maksud kita adalah 4 ekor unggas yang disembelih oleh Nabi Ibrahim itu apa? Burung apa dia? Unggas apa dia? Di dalam tafsir Ruhul Ma'ani ada disinggung sedikit, barangkali mungkin benar ini, barangkali di tafsir itu dikatakan bahwa 4 ekor unggas yang disembelih oleh Nabi Ibrahim yang pertama adalah ayam jantan. Kenapa mesti ayam jantan? Ayam jantan ini ada kebaikannya. Dulu dia suka membangunkan orang. Ketika dia membangunkan orang untuk melaksanakan sholat subuh pagi-pagi, semua orang menuju masjid, semua orang melaksanakan sholat subuh, tapi ayam jantan tidak pernah masuk ke masjid dan tidak pernah melaksanakan sholat subuh. Artinya
itu apa? Kita jangan sebagai orang tua hanya pandai menyuruh, tapi tidak pandai kita memberikan contoh yang baik. Yang kedua yang seperti itu adalah burung gagak. Burung gagak ini punya sifat luar biasa. Kalau dalam keadaan lapar, suaranya begitu nyaringnya, kedengaran semua satu komplek ini sedang berbunyi dia, luar biasa. Kau sama kau luar biasa. Tapi begitu dikasih makan dia pun diam. Ini kan sindiran juga buat kita. Belum dia mendapat jabatan luar biasa dengan kursinya dia baca. Habis dapat kursinya lalu ayat pun tak pernah dia baca. Yang ketiga, itik serati. Apa itu itik serati? Itik serati mempunyai kebiasaan dia hanya bisa bertelur atau itik air, tapi dia tidak bisa mengerang. Kadang-kadang telur itiknya itu dia serahkan kepada temannya untuk diramkan, apakah ayam dan sebagainya. Apa ini maksudnya? Kita jangan hanya pandai punya anak, pandai memiliki anak, pandai melahirkan anak, tapi tidak mampu untuk memeliharanya. Berapa banyak, mohon maaf, anak-anak kita yang setelah besar karena lupa kita mendidiknya, maka dia setelah besar tidak jadi seperti yang kita inginkan. Dan akhirnya yang keempat adalah burung merak. Burung merak ini kalau andai kata kita lihat, pandai kita memetiknya, kita pandai mengganggunya, dia akan mengembangkan bulu yang sebelah atas. Kemudian berikutnya kita ganggu lagi, dia akan mengembangkan sayapnya, dan begitu kita ganggu lagi, dia akan mampu mengembangkan punggungnya. Dia berputar-putar seolah-olah dia mengatakan, kau cari burung yang lebih hebat daripada aku. Kau cari mana burung yang paling hebat, mana urus yang paling cantik, kau cari. Apa yang ada pada diri dia? Sombongnya itu. Jadi oleh karena hadirin yang berbahagia, sifat sombong itu tidak boleh ada pada diri kita. Oleh karena hadirin yang berbahagia, kita mengharapkan dengan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban, mudah-mudahan sifat hewan itu tidak ada lagi pada diri kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada kita, mudah-mudahan dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat tarihin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada wa kafara. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsiran. Ayuhan nas ittaqullaha waf'alul khaira wajtanibu 'anil sayyi'at. Qala Allah ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fa'ajibullah ibadallah ila ma da'akum wa sallu wa sallimu 'ala man billahu hadakum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'in wa ba'ana ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma hdina ila siratikal mustaqim waj'alna min ibadikas salihin waj'alna min ibadikash syakirin waj'alna min ibadikal muttaqin. Allahumma anzil rahmata wan ni'mata 'alaina khususan li biladina Indonesia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fastaghfirullahal 'azim yazkurkum was'alun fadli yutikum wa yahikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.